Akhir-akhir ini kok sikap abang berubah ya? Jangan-jangan ini cuma perasaan aku aja. Abang nggak boleh selingkuh atau nikah lagi. Jadi abang punya rencana kawin lagi? Iya, memangnya kamu mau jadi istri muda aku? Jangan memikirkan hawa nafsu kamu. Ini bukan soal hawa nafsu, tapi aku ingin menyantuni anak yatim dan janda. Yang harus disantunin itu janda tua, bukan janda muda seperti dia. Kamu tahu nggak? Pria itu bisa menikah sampai dengan 4 wanita sekaligus. Kamu tahu nggak? Poligami itu tidak dilarang oleh agama. Poligami itu tidak dianjurkan oleh agama kalau salah satu istrinya teraniaya dan kamu tidak pernah adil sama aku. Jangan durhaka kamu. Surga itu ada dalam ridho suami, jadi kamu harus taat sama suami. Diam kamu pelakor. Aku bukan pelakor. Kamu udah rebut suamiku, itu namanya bukan pelakor. Diam kamu. Cukup! Cukup kamu maki-maki suami aku. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah ayo bang, tidur. Besok kan harus narik rumput lagi. Sini. Bang, kamu pindah ke sini aja deh. Aku mau minta tolong. Kamu mau minta tolong apa, Gam? Aku pasti bantu kamu. Gam, lu jagain. Entah apa yang membuat Ruslan terkejut mendengar pesan terakhir Agam, sahabat lamanya. Ruslan berusaha mengingat dan mencerna kembali setiap kata yang diucapkan almarhum yang juga suami dari Lia. Kenapa bang? Aku gak bisa hidup sendirian. Tangis pilu seorang wanita menggema di sebuah pusara baru tanpa siapapun yang mendampingi atau bahkan sekedar membuat tangisnya reda adalah Lia yang kini menjadi seorang janda beranak satu yang juga harus memikirkan nasib keluarga kecilnya di kemudian hari. Duka bercampur nestapa mengiringi isak tangis Lia yang harus merelakan kepergian tulang punggung keluarga. Gimana kok anak kita nangis? Setelah cukup lama memandang iba pada kondisi Lia dengan ragu, Ruslan berjalan dan mendekatinya. Sebaiknya orang yang sudah meninggal jangan ditangisi. Itu nggak baik. Kita seharusnya merelakan dan mendoakannya. Apa pedulimu? Semua orang kalau kehilangan orang yang dicintain pasti sedih. Iya, aku tahu. Tapi semuanya itu sudah ditentukan. Takdir, jodoh, dan maut pun itu semua sudah ditentukan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa suami aku duluan yang diambil? Kenapa kayak tua aja duluan? Suka nggak suka, mau nggak mau, kamu harus terima. Sebaiknya kamu berdoa supaya dilapangkan kuburannya, diampuni segala dosanya, dan diterima di sisi Allah. Hanya bisa menasehati tanpa mampu mendekat lebih jauh dan menembus duka yang memenuhi hati Lia, Ruslan menjadikan pesan terakhir Agam sebagai bekal untuk tetap berada di samping dan terus mendampingi Lia. Kirimkan doa setelah habis sholat, terutama setelah sholat tahajud, karena di malam sepertiga itu, doa-doa kita akan cepat dikabulkan. Maksudnya? Iya, sahabat aku Agam. Dia kan sudah almarhum, dan dia meninggalkan satu anak dan istri yang akan menjadi janda. Maksudnya kamu ingin menikahi janda itu? Enggak, bukan. Maksud aku cuma ingin membantunya dan ingin menafkahinya dari hasil yang kita dapat. Dan itu juga kan membawa berkah dan amal yang besar untuk kita. Aku sangat setuju banget. Kasihan anak yatim itu. Tapi aku nggak setuju kalau kamu menikahi janda itu. Penolakan tegas dari Mutia, istri Ruslan, membuat kepalanya kembali dituntut untuk bekerja lebih keras, memikirkan cara agar Mutia mau menerima apa yang menjadi niat Ruslan terhadap Lia. Aisyah, Iman, Intan, Rahma, ayo makan dulu. Kok nggak ada ya? Kenapa jadi sisa segini? Perasaan tadi masih banyak. Apa ini bang? Maaf, hanya ala kadarnya. Tanpa mau menyerah, Ruslan memantapkan niatnya untuk terus menyadarkan Lia bahwa ia adalah sandaran baru yang tepat bagi keluarga kecilnya. Hati Ruslan berdesir melihat senyum yang menghiasi wajah cantik Lia dan membuatnya menjadi semakin memesona. Kenapa bang? Ini ada uang buat anak kamu. Nggak usah, ini aja udah cukup kok. Abang udah terlalu baik sama kita. Aku ikhlas kok tanpa pamrih. Aku akan membantu kamu sampai kamu mendapatkan jodoh. Hah? Jodoh? Maksudnya? Lupain aja. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa atau mau dianterin kemana-mana, kamu tinggal bilang aja sama aku ya. Kasih bang, tapi aku nggak mau kemana-mana. Lihat, hidup itu terdiri dari dua sisi. Kadang senang, kadang sedih, ada masa lalu,
Ada masa depan, ada suami, dan juga ada mantan suami. Jadi kamu harus lupakan masa lalu kamu. Kamu harus memikirkan masa depan kamu sendiri. Gelagat Ruslan yang semakin menunjukkan ketertarikan padanya membuat Lia sadar akan perhatian yang Ruslan berikan untuk mendekatinya. Sebuah pemikiran pun muncul di benak Lia. Kalau begitu aku pulang dulu. Kenapa aku jadi mikirin Lia terus ya? Apa dia juga sekarang mikirin aku? Senyum kecil Lia yang hanya mengembang dalam waktu singkat ternyata mampu membuat hati Ruslan terperangkap. Hal itu memberikan pengalaman puber kedua bagi Ruslan. Bang, Lia? iya, Pelanggan yang biasa beli di tempat aku. Namanya Bu Lia. pelanggan. Iya. Pelanggan aja sampai kamu pikirin. Sedangkan aku dan anak-anak kamu lupain. Siapa yang lupain kamu dan anak-anak? Aku ini suami kamu. Jangan asal nuduh kamu. Aku ini imam keluarga. Kamu emang suamiku, tapi sikap kamu bukan seperti suami aku. Maksud kamu? Abang itu selalu pendiam sekarang. Dulu ada masalah pun abang selalu cerita. Selalu kita bicarain berdua. Abang itu sekarang berubah. Berubah. Kamu yang berubah. Kamu selalu mikirkan diri kamu sendiri dan anak-anak. Sedangkan kamu pernah nggak mikirin aku? Semua yang dirasakan Mutia belakangan ini meluap begitu saja di hadapan Ruslan. Terlebih, mengenai perubahan sikap Ruslan yang kini lebih sering berada di luar dan kerap mengabaikan keluarga utamanya. Perubahan besar yang dirasakan Mutia terhadap sikap Ruslan semakin mengganggu pikirannya. Rutinitas Ruslan menyambangi kediaman Lia semakin membuatnya terbuai akan kecantikan Lia yang setiap harinya semakin bertambah. Kok dari tadi ngeliatin aku terus? Kamu berubah. Berubah? Iya, kamu lebih cantik sekarang. Seperti tangan bersambut, setiap ucapan Ruslan yang dulu ditepisnya mentah-mentah kini diterima Lia dengan mudah. Masa sih bang? Biasa aja kali. Aku dandan juga mau lamar kerja. Apa? Cari kerja? Iya, soalnya kalau misalkan aku di rumah terus, nanti aku sama anak aku mau makan apa? Kan masih ada aknya. Kalau untuk sekedar makan, aku masih bisa bantu kamu. Janganlah bang. Mendengar niatan Lia untuk mencari pekerjaan membuat Ruslan kembali menunjukkan perhatian dan keinginannya untuk menjadi pendamping hidup Lia. Emangnya istri abang gak cemburu? Dia nggak cemburu. Malah aku disuruh untuk kawin lagi. Jadi abang punya rencana kawin lagi? Iya, itu juga kalau ada yang cocok. Memangnya kamu mau jadi istri muda aku? Berharap Lia menangkap maksud hatinya, Ruslan mengubah setiap kata yang diucapkan Mutia istrinya menjadi kalimat manis yang memberikan harapan pada nasib kehidupan Lia di masa depan. Bang, aku cari kerja dulu ya. Emangnya gampang kalau nggak ada koneksi? Kan susah. Ya gimana lagi bang? Kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu semampu aku. Makasih ya bang. Iya. Dengan lihai, Lia mencoba mengulur dan mencari tahu kebenaran dalam ucapan Ruslan. Akhir-akhir ini kok sikap abang berubah ya? Jangan-jangan... Ya Allah, ini cuma perasaan aku aja. Abang nggak boleh selingkuh atau nikah lagi. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Lia, Mutia semakin gelisah menghadapi perubahan sikap Ruslan yang dirasakannya semakin berbeda dengan Ruslan yang dikenalnya dulu. Curiga, kata-kata itu terus menjadi momok menakutkan bagi Mutia sebagai seorang istri. Namun perubahan sikap Ruslan yang mencolok semakin mendorong Mutia untuk lebih vokal atas apa yang dirasakannya. Bang, Apa sih? abang mau kemana? Aku lagi buru-buru. Kok mau nanya? Akhir-akhir ini uang belanja selalu dikurangin. Sikap kamu juga berubah. Itu cuma perasaan kamu aja. Firasat istri itu nggak pernah meleset, Bang. Sekarang kamu lebih banyak ngabisin waktu di luar daripada di rumah. Kamu selalu terburu-buru kalau pergi. Selalu pakai minyak wangi. Kamu tuh nggak kayak gini dulu. Kamu berubah. Udahlah, aku udah ditungguin sama temen aku. Temen apa teman? Maksud kamu apa? Jujur aja, Bang. Jujur yang kayak gimana? Kamu lagi deket sama janda itu kan? Janda yang mana? Almarhum Agam. Alah, apa sih kamu? Udah, aku buru-buru. Bang, Rasa curiga Mutia semakin bertambah saat Ruslan berusaha menghindari rentetan pertanyaan yang diajukan Mutia. Dengan sisa-sisa kepercayaannya, Mutia pun mencoba membuntuti Ruslan. Bisa anterin gue ke Brin gak? Sorry bro, gue nggak bisa. Gue lagi ada janji. ternyata bener dia janjian sama temennya. Kirain sama si janda itu. Udah dari Hai. tadi ya? Ya, lumayan lah. Maaf ya, jadi nunggu. Kita jadi pergi kan? Jadi dong. Tapi kamu sibuk gak? Enggak kok, aku udah luangin waktu aku hari ini buat kamu. Benar. Iya. Kita jadinya ke Birin kan? Yaudah, yuk. Segala ucapan manis Ruslan nampaknya mampu meluluhkan hati Lia yang kini juga mulai menunjukkan pesonanya untuk menjerat Ruslan. Ya udah yuk, kita pergi. Maaf. Bener nggak apa-apa. Benar. Pegang aja, kita jalan ya.
Itu cincin siapa? Ini cincin pernikahan. Cincin pernikahan kita kan ada di lemari. Ini cincin pernikahan aku dan Lia. Apa? Maksud kamu apa? Ini cincin pernikahan aku dan Lia. Kita sudah mempunyai anak 4. Kamu harus memikirkan masa depan mereka. Jangan memikirkan hawa nafsu kamu. Ini bukan soal hawa nafsu, tapi aku ingin menyantuni anak yatim dan janda. Yang harus disantunin itu janda tua, bukan janda muda seperti dia. Kamu tahu nggak? Pria itu bisa menikah sampai dengan 4 wanita sekaligus. Itu kalau kamu bersikap adil sama aku dan anak-anak kita. Selama ini kamu gak bersikap adil. Aku udah bersikap adil sama kamu dan anak-anak. Terserah aku dong. Aku mau menikah dengan siapapun itu. Aku gak akan pernah meridoi pernikahan kamu. Pernikahan kamu akan menjadi bencana dan kamu akan menanggung dosa tersebut. Dosa atau tidak itu urusanku. Aku akan tetap menikahi Lia. Bang, Abang. Tanpa mampu mendebat Ruslan lebih jauh, Mutia terpukul mendengar keputusan sepihak Ruslan yang dirasakan tidak adil terhadap dirinya. Ngomong apa ya? Tiba-tiba ngajak ketemu dadakan. Malam, maaf ganggu istirahat kamu. Enggak kok bang, kan abang duluan yang ngajakin ketemu. Emangnya ada apa? Kenapa bang? Aku kesini Ingin apa? Kenapa jadi kayak ABG begini sih? ABG gimana maksudnya? Maksud aku kesini, aku ingin ngelamar kamu untuk jadi istri aku. Tidak seperti biasanya, Ruslan yang semula takut dan secara diam-diam menemui Lia, kini dengan berani mengungkapkan niatnya untuk mempersunting Lia. Maaf kalau misalnya kata-kata aku nggak pantas. Bang gimana sih? Kalau begitu, aku pamit dulu. Bang. Masa abang nggak paham sih? Iya, maaf. Bukan itu maksud aku. Aku tuh seneng dilamar sama abang. Jadi? Iya, aku mau. Tapi masa ngelamar di tempat kayak gini sih? Nggak romantis tahu. Ya, abisnya aku harus ngelamar di mana? Ya kan bisa di pantai kek atau di kafe-kafe pakai lilin romantis gitu. Aku orangnya kuno, jadi nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa kok. Bagi aku cinta yang paling terpenting. Makasih Lia. Aku cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu. Hari ini adalah hari yang luar biasa dan berbahagia bagi dua insan yang akan menempuh hidup baru, yaitu saudara Rusli bin Abdul Manap dengan Neng Liswati bin Sahrul. Saatnya lah kita menjadi saksi dan kita akan mulai acara yang sakral ini. Silakan tangannya di sini. Saya kawinkan dan saya nikahkan engkau dengan Liwati binti Sahrul dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Liawati bin Syahrul Rahmat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersedianya Lia untuk dipersunting Ruslan tanpa harus menunggu lama. Dalam hitungan hari, janji suci mereka pun terlaksana. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Ku bersimpuh tenggadakan diriku, memohon ampunanmu ya Allah. Cinta terlarang. Indah banget ya. Iya. Aku tuh udah lama tau nggak ngeliat pemandangan kayak gini. Masa sih? Iya, serius. Pemandangannya indah seperti Layaknya pasangan muda yang berjalan di taman penuh bunga, Ruslan dan Lia dipenuhi dengan kebahagiaan tanpa menyadari ada satu hati yang tersakiti. Sini coba lihat aku. Iya nih, benerin dong. Oh iya, kamu tahu nggak? Sejuk banget ya? Iya, anginnya juga enak ya. Iya, apalagi kalau ada kamu di sini. Aduh bang, udah yuk lanjut jalan-jalan. Nafsu dunia menjeratku. Walaupun di dalam agama membolehkan menikahi hingga sampai 4 wanita, tapi perasaanku tetap tidak ikhlas merelakan berbagi suami, berbagi kasih sayang. Hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat.
Malah gas habis lagi. Minyak juga habis. Beras juga habis. Gara-gara abang gak ngasih duit belanja ini. Assalamualaikum. Bang? Abang? Ada apa Mutia? Aku minta duit belanja, aku belum masak. Kamu tuh kesini cuma minta duit aja. Nih, buat belanja. Apa? Cuma 10.000? Aku punya anak 4, ini gak cukup. Ya udahlah, kamu cukup-cukupin mau beli apa kek, terserah kamu itu. Janji kamu mana, Bang? Secukupnya aja. Janji yang mana? Kamu janji bakal ngebahagiain aku, ngejaga aku sampai akhir hayat. Dulu kamu pernah bilang, kalau cuma aku yang dampingin kamu sampai ajal memisahkan kita. Nyatanya mana? Apa? Mutia, itu hak Bang Ruslan. Kamu nggak pantas tau nggak nuntut dia kayak gitu. Yang aku mau tuh nggak kayak gini. Kamu nggak bersikap adil sama aku. Kalau kamu nggak terima, aku akan jatuhkan langsung talak 3 ke kamu. Mendengar kata talak keluar langsung dari bibir Ruslan, Mutia tertegun. Hatinya luluh lantak menerima kenyataan suami yang dicintainya dan pernah berjanji akan sehidup semati, malah dengan mudahnya berubah pikiran. Dengan berderai air mata, Mutia mengenang kembali kemesraan dan kasih sayang yang diberikan Ruslan pada awal pernikahan mereka. Kenangan hanyalah tinggal kenangan. Tak ada kebahagiaan yang tersisa, yang ada hanya duka dan nestapa. Tak puas hanya dengan waktu yang diberikan Ruslan, Lia yang merasakan ketidakadilan suaminya mengenai tempat bernaung, tanpa ragu, meminta Ruslan untuk membawanya pindah ke rumah di mana Mutia tinggal yang dianggapnya lebih besar. Mulai sekarang Lia akan tinggal bareng sama kita. Maksudnya? Sekarang kan Lia jadi istri abang. Jadi nggak mungkin kan abang hidup terpisah sama Lia. Jadi sebaiknya Lia akan tinggal bareng di rumah kita. Tapi rumah kita tuh kecil. Kamar cuma 2. Satu kamar kita, satu kamar anak-anak. Tapi nggak ada salahnya kan Lia tidur di kamar kita. Apa? Tidur bareng kita, tidur bertiga. Mulai sekarang kamu harus ikut apa kata abang. Karena di sini abang kepala rumah tangganya. Udah lah Bang, ngomong apa lagi sih? Aku capek nih mau istirahat. Udah nih, bantuin aku bawa tas aja. Udah ayo Bang, tidur. Besok kan harus nyari tempat lagi. Tunggu. Bang, kamu pindah ke sini aja deh. Apalagi sih, aku ngantuk Udah, nih. pindah aja, aku ngantuk nih. Apa lihat-lihat? Duh, Silo nih. Tia, mati lampunya dong. Di dalam kamar dan di atas tempat tidur yang sama, poligami yang sebelumnya ditawarkan Ruslan sungguh berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Terlebih, sikap Lia yang hanya berstatus madunya mulai mendominasi setiap gerak-gerik Ruslan. Abang, kopi yang paling enak. Cobain deh. Cobain ya. Enak banget. Iya dong, isi siapa dulu. Aku pakai ini ya sepatunya. Abang, ini kopi. Abang, ini kopinya. Diminum ya. Iya, makasih ya. Kamu hati-hati di jalan. Iya. Ini gimana? Enak nggak? Enak kok buatan kamu ya. Bang hari ini pulang jam berapa? Aku mau masakin abang masakan yang paling enak. Udah siang, abang mau berangkat. Hati-hati ya bang. Jangan ngebut, nanti kalau kamu jatuh, aku juga yang sedih. Aku jalan dulu ya. Bang, Apa? masa abang lupa? Oh. Tak selesai hanya dengan menguasai kamar, semua peran Mutia di dalam rumah itu diambil alih oleh Lia. Yaudah, hati-hati ya. Dadah bang. Mutia tidak ingin menjadi hamba yang dibenci karena perceraian dalam agama Islam memang tidak dianjurkan. Tapi di sisi lain, tekanan batin yang ia rasakan memang sudah melampaui batasnya. Sayang, ayo buruan udah siang ini. Tapi kan ini masih pagi, Bang. Ini udah siang. Bentar dulu dong, aku kan juga masih mau dandan. Ya udah cepet udah siang ini. Berangkat ya bang? Ya. Geli. Itu kan tandanya suami sayang istri.
Lia yang pandai mempercantik diri dan membuat Ruslan terus merasa seperti pengantin baru, perlahan menghapus peranan Mutia sebagai seorang istri sah pertama Ruslan. Lama-lama aku nggak kuat kayak gini. Istri mana sih yang kuat di madu? Ibu, ayah kemana? Ibu, ayah kemana? Ayah lagi cari rumput, Nak. Aku lapar, Ibu. Ya udah sebentar ya, Nak. Ibu cari makan dulu sama cari ayah. Kamu tunggu di sini ya, jangan nakal. Dek, kita susul Ibu yuk. Ih, nanti kalau aku ngarit rumput tangannya kasar gimana? Walaupun tangan kamu kasar, kamu tetap cantik kok. Abang bisa aja sih. Oh iya, ini pakai topinya. Ah, nggak mau ah, nanti aku jelek. Ya sama-sama nggak pakai topi ya. Abang suka romantis gitu deh. Kita ke sana yuk. Nanti kamu malah hitam loh. Mau kamu hitam? Dalam hatinya, Mutia masih sanggup menahan perih karena timpangan kasih sayang yang diberikan Ruslan. Namun, ketidakadilan yang juga berdampak pada keempat anaknya membuat kesabaran Mutia habis tak tersisa. Bang! Ada apa lagi Mutia? Bukannya udah suruh kamu masak di rumah? Masak bagaimana? Kamu juga ngasih uang belanja. Ya, kamu pakai duit kamu dulu kek. Aku udah dari mana? Kamu bisa pinjam sama orang tua kamu. Aku kan bukan tanggung jawab orang tua lagi, tapi tanggung jawab kamu. Banyak protes kamu. Capek aku. Bang, aku juga capek semenjak kamu selingkuhin aku sama dia. Poligami itu tidak dilarang oleh agama. Poligami itu tidak dianjurkan oleh agama kalau salah satu istrinya teraniaya dan kamu tidak pernah adil sama aku. Jangan durhaka kamu. Biarin aku durhaka terhadap kamu. Surga itu ada dalam ridho suami, jadi kamu harus taat sama suami. Diam kamu pelakor. Aku bukan pelakor. Kamu udah rebut suamiku, itu namanya bukan pelakor. Dosa pun kamu gak akuin. Itu karena amanah untuk menjaga dia. Aku gak peduli alasan kamu. Diam kamu. Cukup kamu maki-maki suami aku. Dasar perempuan gak tahu diri. Ayo bang, gak usah diladenin. Pelakor. Dek, kamu gak apa-apa? Kapolres Biren, AKBP Riza Yulianto SESH yang didampingi Kasat Reskrim Ibtu Rizky Andrian mengatakan kasus penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa Darmawati diduga kuat karena dendam yang memuncak. Penyakit dah samping lo, ilmu parang bajarau lo. Mula lo pega, bek apa lo, orang mana pandang ro, lo pega lo yang nak ubah. Yung ginagawa yung makukuha mo daw, Aduh. Aku cinta hamba. La ilaha. Bu, bangun. Jangan tinggalin aku, Bu. Bangun. Herawati, warga desa Bukit Sudan, Kecamatan Pesangan Selatan Biren yang berusia 21 tahun, langsung ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus hilangnya nyawa Darmawati. Setelah mendapat laporan mengenai kejadian naas yang menimpa korban, polisi menjemput tersangka di rumahnya Minggu malam tanpa perlawanan. Keadilan bukan menimbang atas apa yang kita pikirkan, melainkan menerapkan secara merata pada mereka yang dijanjikan.